What's up geng, back with Yuri. So selamat malam saya ucapkan dari Kota Pahlawan, dari Pusat Daerah Operasi 8 Surabaya. Dimana lagi kalau bukan di Stasiun Surabaya. Lebih tepatnya ini saya berada di Stasiun Surabaya Gubeng teman-teman. Dan kali ini rencananya saya akan kembali ke Bandung. Jadi saya akan naik kereta api Turangga dari Stasiun Surabaya Gubeng menuju ke Stasiun Bandung. So gimana keseruan saya naik kereta api Turangga dari Stasiun Surabaya Gubeng menuju ke Stasiun Bandung? Yuk let's go, kita boarding dulu. Oke teman-teman, selamat malam dari Stasiun Surabaya Gubeng. Ini kondisi di Stasiun Surabaya Gubeng nggak begitu ramai, padahal ini bisa dibilang hari Minggu ya. Tapi dari tadi memang didominasi oleh penumpang-penumpang kereta lokal yang berada di Stasiun Surabaya Gubeng lama ya teman-teman di sebelah sana. Jadi di Stasiun Surabaya Gubeng ini terdapat dua stasiun ya. Ini Stasiun Surabaya Gubeng yang berada di sini, ini merupakan pintu atau stasiun baru ya teman-teman. Yang di sebelah sana itu biasa dikenal dengan nama Stasiun Surabaya Gubeng Lama teman-teman. Nah biasanya untuk Stasiun Surabaya Gubeng Lama itu diperuntukkan untuk kereta api seperti kereta api lokal, KRD seperti itu teman-teman. Nah biasanya untuk kereta api keberangkatan jarak jauh itu memang didominasi lewat pintu atau Stasiun Surabaya Gubeng yang baru teman-teman. Ini kondisinya sepi ya teman-teman, padahal ini bisa dibilang weekend. Oke teman-teman, ini sudah di dalam area dari ruang tunggu Stasiun Surabaya Gubeng, tapi belum lewat dari gerbang pemeriksaan tiket atau gerbang boarding ya teman-teman. Jadi di sebelah sini ini ada papan jadwal kereta ya teman-teman, bisa dilihat tuh lengkap banget ya. Mulai dari keberangkatan kereta api jarak jauh ya, tuh macam-macam ya. Di sebelah sana juga ada lagi tuh banyak. Nah tapi teman-teman juga bisa lihat di sebelah sana nih teman-teman. Nah di sana tuh juga ada papan atau ini keberangkatan untuk jadwal kereta api teman-teman. Dan biasanya ini juga nih di LED atau Videotron yang gede ini, itu juga biasanya akan menampilkan jadwal kereta api ya teman-teman. Jadi di Stasiun Surabaya Gubeng ini cukup lengkap informasinya ya. Jadi di situ ada, di Videotron ada, di sini juga ada teman-teman. Jadi harusnya teman-teman tidak kehabisan informasi tentang jadwal keberangkatan kereta api ya teman-teman. Karena udah ada 3 nih. Di sini biasanya selain iklan itu biasanya suka nampilin juga jadwal-jadwal kereta api teman-teman, seperti itu. Dan untuk di Stasiun Surabaya Gubeng ini sudah ada 2 sistem boarding ya. Jadi ada boarding manual di sebelah sana dengan menggunakan KTP dan cetak tiket. Lalu juga di sebelah sini ada sistem boarding dengan face recognition teman-teman, seperti itu. Jadi ada 2 alternatif ya. Jadi setelah di sebelah sana ada ruang tunggu di luar juga, di dalam sini juga ada ya teman-teman. Terus ada pusat oleh-oleh Surabaya, ada Surabaya Cafe. Dan di sini kursi untuk ruang tunggunya ini juga lumayan banyak ya teman-teman. Ada minimarket di sebelah sana dan ada live music teman-teman di sebelah sini. Nah jadi sedang ada teman-teman musisi lokal Surabaya mungkin ya, sambil menghibur para penumpang yang sedang menunggu kereta seperti saya ini ya. Lalu di sebelah sana ada yang jual bakso, ada loko kopi juga di sebelah sana. Cukup lengkap untuk Stasiun Surabaya Gubeng ya teman-teman. Di sana juga ada yang jual roti macam-macam ya. Nah tidak lupa di sebelah sana ada vending machine yang menjual minuman dan juga ada charging station ya teman-teman. Dan charging station ini cukup banyak. Jadi ada vending machine yang menjual minuman-minuman, entah mungkin minuman dingin atau enggak, saya kurang tahu ya. Dan di sini ada juga charging station ya. Jadi teman-teman bisa mengisi daya baterai, entah itu mau handphone ataupun tablet ya teman-teman, atau bahkan laptop. Itu di sebelah sana teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman, seperti yang saya sudah jelaskan ya, di sebelah sana tadi sudah ada beberapa papan tentang keberangkatan kereta api. Di dalam ini setelah melewati gerbang atau boarding gate ya, di sini ada lagi teman-teman tuh. Jadi cukup lengkap ya informasinya. Ini nanti pukul 19.20 ada kereta api Bima dengan tujuan akhir Stasiun Gambir. Lalu ada kereta api Pandalungan yang juga ke Gambir. Lalu ada kereta api Turangga yang akan saya naiki, yaitu menuju ke Bandung beserta dengan stasiun-stasiun pemberhentiannya. Rencananya akan masuk di jalur 6 teman-teman. Nah ini ada juga jalurnya ya. Jadi bisa kelihatan tuh jalur 6, jalur 5, terus kereta api Belambangan Express nanti di belakang kereta api Turangga itu masuk di jalur 6.
dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen, lalu ada kereta api Sancaka kayak gitu teman-teman. Jadi lengkap banget deh informasinya ya. Nggak cuman tadi ada 3 di luar doang, tapi di sini juga ada lagi teman-teman. Mantap banget. Nah, lalu di sebelah sini ada tempat bermain anak ya teman-teman. Jadi bisa mengakomodir atau mengakomodasi anak-anak yang mungkin bosen nunggu kereta datang ya teman-teman. Dan di sini ini ada luxury lounge dari stasiun Surabaya Gubeng ya. Biasanya diperbolehkan untuk kereta api atau penumpang kereta api kelas eksekutif ke atas ya. Jadi waiting room for executive and luxury class passengers. Kayaknya saya mau coba review ke dalam sebentar sambil menunggu rangkaian kereta api Turangga masuk nanti di jalur 6 ya teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, saya sudah berada di ruang tunggu dari stasiun Surabaya Gubeng. Ternyata ini tuh masih ruang tunggunya teman-teman, dan luxury lounge itu masih ada di dalamnya lagi. Itu yang lebih mewah ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini masih terhitung ruang tunggu seperti biasa, cuman memang ada fasilitas seperti AC, lalu ada meja co-working space buat teman-teman mungkin yang butuh buka laptop, buka iPad sambil kerja ya teman-teman, seperti itu. Jadi di stasiun Surabaya Gubeng juga ada semacam co-working space kecil di sebelah sini ya teman-teman. Dan juga untuk di ruang tunggu yang baru ini dari stasiun Surabaya Gubeng juga sudah terdapat charging station ya teman-teman. Cukup banyak, saya lihat ada stop kontak di pojok-pojok dan juga di tengah-tengah dari ruangan tunggu di stasiun Surabaya Gubeng ini teman-teman. Jadi menurut saya sih cukup banyak, dan teman-teman nggak perlu takut untuk kehabisan charging port ya teman-teman, atau charging station di sini gitu. Tadi di depan ada, terus di sini juga ada ya teman-teman, kayak gitu. Oke teman-teman, sambil menunggu kereta api Turangga datang, ini sementara kan jalur 6-nya masih digunakan oleh kereta api Bima teman-teman. Jadi saya akan cerita sedikit tentang asal-usul nama dari kereta api Turangga. Jadi nama Turangga diambil dari nama kuda tunggangan para bangsawan Jawa pada zaman dulu ya teman-teman. Ini sebenarnya mirip dengan kereta api Sembrani ya kalau nggak salah. Asal-usulnya mirip, diambil dari nama kuda tunggangan para bangsawan Jawa pada masa lalu ya teman-teman. Kereta api Turangga sendiri sudah mulai beroperasi pada tanggal 1 September 1995 dan memang dari dulu sudah membawa kelas full eksekutif ya, dan didominasi oleh perjalanan malam. Itulah kenapa kereta api Turangga itu bisa dibilang seperti kereta api atau pelari malam ya teman-teman, kereta pelari malam seperti itu, karena didominasi oleh perjalanan malam, dan juga kelasnya ini menggunakan kelas eksekutif serta bisa dipacu hingga kecepatan maksimal 120 km per jam teman-teman. Untuk dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Bandung sendiri, kereta api Turangga ini menempuh perjalanan 10 jam lebih 5 menit ya teman-teman. Ini bisa dibilang kereta tercepat untuk Surabaya menuju ke Bandung untuk keberangkatan malam ya teman-teman. Untuk keberangkatan paginya itu tentu saja ada Raja Selatan, apalagi kalau bukan Argo Wilis teman-teman. Jadi untuk kereta api Turangga sendiri itu menjadi kereta api tercepat untuk keberangkatan malam dari Surabaya menuju ke Bandung. Walaupun ada juga alternatifnya, teman-teman bisa naik kereta api Mutiara Selatan yang membawa 2 kelas ya teman-teman, yaitu ada kelas eksekutif dan juga ada kelas ekonomi premium. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah dapat kabar kereta api Turangga akan segera masuk di jalur 6 stasiun Surabaya Gubeng. Ternyata tadi sempat masuk dulu kereta api Pandalungan ya di jalur 6 teman-teman, tapi sekarang sudah bisa digunakan untuk stabling kereta api Turangga yang akan saya naiki di jalur 6 stasiun Surabaya Gubeng. Jadi marilah kita tunggu, ini kayaknya dari arah stasiun Surabaya Kota, tempat penyimpanan kereta ya teman-teman. Jadi marilah kita tunggu, ini kereta api Turangga akan segera masuk dan datang di jalur 6 stasiun Surabaya Gubeng teman-teman. Oke teman-teman, ini kereta api Turangga sudah ada dan stabling di jalur 6 stasiun Surabaya Gubeng ya teman-teman, dan membawa kelas full eksekutif, serta di belakang ini kalau nggak salah harusnya ada panoramik ya teman-teman, di paling belakang seharusnya. Jadi kereta api Turangga ini sebenarnya rangkaiannya rollingan dengan kereta api Argo Wilis ya teman-teman. Jadi kereta api Turangga yang saya naiki ini paginya itu adalah dinas kereta api Argo Wilis dari stasiun Bandung menuju ke stasiun Surabaya Gubeng teman-teman. Setelah itu sampai di stasiun Surabaya Gubeng, rehat sebentar ya ibaratnya teman-teman, langsung akan berdinas lagi menjadi kereta api Turangga yang akan saya naiki teman-teman.
setelah itu nanti sampai Bandung, rehat lagi sebentar. Kereta api Turangga yang saya naiki ini rangkaiannya akan digunakan kembali untuk kereta api Argo Wilis besok pagi, teman-teman. Jadi sebenarnya kereta api Turangga ini terbilang rangkaian yang cukup capek ya, teman-teman, seperti itu. Dan saya duduk di eksekutif 5. Jadi saya berkesempatan untuk mencoba K1 01847 milik Depo Induk Bandung ya, teman-teman. Jadi K1 ini merupakan petunjuk untuk kereta eksekutif. 0 ini menandakan bahwa kereta atau gerbong ini tidak berpenggerak, harus ditarik oleh lokomotif. 18 merupakan tahun produksi, yaitu tahun 2018 ya, teman-teman. MD mulai dinas 19 April tahun 2018. 47 merupakan nomor seri rangkaian dan BD adalah Depo Induk Bandung, teman-teman, atau BD, teman-teman, seperti itu. Dan di sini terdapat tulisan BK 39500 kg. Ini merupakan berat kosong ya, teman-teman. Berat kosongnya itu bisa mencapai 39,5 ton, seperti itu. Oke, teman-teman, untuk rangkaian dari kereta api Turangga ini trainmarknya sudah F, dan memang kereta api Turangga sendiri ini sudah bisa dipacu hingga kecepatan maksimalnya 120 km per jam ya, teman-teman. Jadi sudah bisa mentok sampai 120 km per jam seperti indikator F ya, teman-teman. F ini merupakan penanda bahwa kereta ini bisa dipacu hingga kecepatan 120 km per jam, teman-teman. 44 merupakan berat maksimal, yaitu 44 ton, dan 10 ini adalah tipe roda, yaitu menggunakan tipe roda K10 atau bugi K10 ya, teman-teman. Nggak kelihatan. Dan untuk rangkaian stainless steel ini sendiri, teman-teman, ini diproduksinya oleh PT Inka yang ada di Madiun ya, teman-teman. Nih bisa dilihat. Nah, Inka Indonesia. Jadi rangkaian kereta api yang digunakan saat ini itu semuanya diproduksi dari Indonesia ya, teman-teman. Lebih tepatnya diproduksi oleh PT Inka di Madiun, teman-teman, seperti itu. Oke, teman-teman, seperti biasa kita akan review toiletnya dulu, walaupun toilet di stainless steel sebenarnya gitu-gitu aja ya. Tapi untuk di kelas eksekutif Turangga, karena kelas eksekutif, jadi untuk toilet prianya sendiri ini sudah menggunakan kloset duduk ya, teman-teman. Berbeda kalau teman-teman naik kelas ekonomi premium. Dan untuk cara tutupnya sendiri ini pintu lipat. Jadi kita dorong seperti ini. Yang pertama kali kita kunci itu adalah yang ini, teman-teman. Lalu kita kunci yang kedua. Jadi ada dua kunci. Ini untuk kunci pintu lipat, dan ini untuk kunci keseluruhan dari pintunya ini, teman-teman. Di sini ada gantungan untuk pakaian, ada cermin yang cukup besar. Lalu di sini ada wastafel mini, tempat tisu, lalu ada sabun, lalu ada tombol flush di sebelah sana, klosetnya menggunakan kloset duduk, ada jet shower, lalu ada pegangan di sebelah sini, tempat sampahnya di bawah sana ya, teman-teman, untuk membuang bekas tisu ya. Seperti itu. Dan di sini ada pewangi ruangan serta ada exhaust. Untuk luasnya sendiri ya umumnya di rangkaian stainless steel gen ke-1 ya, teman-teman. Tapi untuk di kelas eksekutif memang lebih luas ya dibandingkan dengan kelas ekonomi premium, seperti itu, teman-teman. Dan untuk di satu sisinya lagi, yaitu di toilet wanita, itu kurang lebih sama ya, teman-teman. Yang membedakan hanya indikatornya saja. Nah, toilet wanita. Dan penandanya ini ada wanita yang sedang duduk baca buku menggunakan headphone, teman-teman, seperti itu. Sudah berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng, dan barusan juga sudah melintas langsung di stasiun Wonokromo, teman-teman. Stasiun terdekat yang bisa dibilang hanya berjarak 1 petak dari stasiun Surabaya Gubeng ya, teman-teman. Dan ini untuk okupansi di eksekutif 5 dari kereta api Turangga sendiri ini memang belum terlalu penuh ya, teman-teman. Tapi bisa dibilangnya cukup ramai lah ya. Tapi nggak yang sampai full. Sebelah saya juga masih kosong, teman-teman. Nanti kereta api Turangga bakal diperkirakan tiba di stasiun Bandung atau tiba di kota Bandung pada pukul sekitar 6:10 teman-teman ya. Ini baru juga berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Ini udah cukup banter, teman-teman. Kita bisa lihat, ini teman-teman bisa lihat tuh.
113 udah cukup banter teman-teman. Padahal baru juga berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng, tapi udah gabut. Emang beda ya pelari malam nih. Ini 112, 113, kadang turun ke 110, tapi udah di atas 100 km per jam. Padahal baru juga berangkat ya. Tentu saja karena saya naik di kelas eksekutif dan juga perjalanan malam, jadi kita dapat yang namanya selimut teman-teman. Selimut ini gratis tapi tidak untuk dibawa pulang ya. Jadi ini bisa dipakai selama perjalanan nanti, dan ini baru ya teman-teman, sudah di laundry, sudah dicuci, jadi masih baru dan fresh teman-teman. Masih plastiknya juga masih segel teman-teman, belum dibuka sama sekali. Jadi untuk perjalanan kereta eksekutif pada malam hari itu biasanya tidak dikasih selimut gratis seperti ini teman-teman. Lumayan buat nanti malam kita pakai kalau buat tidur ya, seperti itu. Jadi oke lah, ini kereta api Turangga baru berangkat dari stasiun Surabaya, tapi cukup banter ya teman-teman. Dan nanti untuk pemberhentian pertama setelah dari stasiun Surabaya Gubeng itu kita akan berhenti di stasiun Mojokerto teman-teman. Sampai nanti ketemu lagi di stasiun Mojokerto teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang fasilitas yang terdapat di kereta eksekutif dari kereta api Turangga ya teman-teman. Ya, eksekutif di stainless steel Gen 1 ini teman-teman. Kursinya ini masih warna biru seperti ini ya teman-teman, belum biru navy seperti yang di Gen 2. Di depan sini terdapat kompartemen untuk menyimpan barang seperti botol minum, dan sudah disediakan juga paper bag ya teman-teman untuk sampah teman-teman. Sebenarnya sih cukup baru, tapi harusnya agak berhati-hati kalau teman-teman buang sampah basah ya teman-teman. Jadi ini benar-benar harus sampah kering, dan ukurannya sendiri sih menurut saya kurang besar ya kalau untuk sampah terutama kalau misalnya teman-teman makan snack mungkin gitu, atau mungkin teman-teman makan nasi box itu kayaknya agak repot juga, jadi harus disimpan di bawah mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Di bawah sini ada footrest yang bisa diatur juga untuk ketinggian dari si footrestnya itu sendiri. Di situ ada semacam kayak tuas ya teman-teman, seperti itu. Di sebelah sini ini terdapat meja kecil untuk menyimpan botol minum atau HP atau barang-barang kecil lainnya. Dan di bawahnya ini terdapat 2 buah stop kontak, di mana kita bisa mencharge hanya untuk gadget saja ya teman-teman, seperti laptop, iPad, dan juga handphone teman-teman, seperti itu. Atau mungkin teman-teman yang punya TWS atau earphone Bluetooth atau AirPod dan lain semacamnya itu masih boleh ya teman-teman. Tapi saya rasa kalau untuk powerbank saya kurang tahu ya, tapi hanya diperuntukkan untuk gadget saja ya teman-teman, seperti itu. Lalu di atas ini ada sebuah gantungan untuk menyimpan jaket atau tas kecil juga, itu bisa ya teman-teman. Di atas ini ada 2 buah lampu baca, bisa kita lihat. Oke, ya fungsi dengan baik ya teman-teman, dan ini bisa nyala. Di sini terdapat tirai seperti biasa ya teman-teman. Nah, tulisannya tarik untuk menutup gorden, juga tarik lagi untuk menggulung gorden teman-teman, seperti itu. Ini udah sering kita review ya masalah gorden ini teman-teman. Nah, untuk kursi eksekutif di rangkaian stainless steel Gen 1 ini teman-teman, tentunya sudah bisa direbahkan ya teman-teman, menggunakan tuas reclining yang ada di sebelah sini nih. Jadi ya teman-teman tinggal pencet saja, lalu bisa di-adjust atau disesuaikan kemiringan kursinya. Lalu di sebelah sini ada juga meja makan teman-teman, atau meja lipat yang teman-teman bisa gunakan untuk makan atau bekerja menggunakan iPad atau laptop teman-teman, seperti itu. Dan di sini ada semacam untuk menyimpan botol juga mungkin ya di ujungnya ini, seperti itu. Meja lipatnya apabila tidak dipakai itu bisa ditutup lagi seperti ini teman-teman. Nah, dan ada fasilitas seperti bagasi untuk menyimpan barang-barang seperti koper atau dus ya teman-teman, dan juga ada fasilitas TV seperti ini teman-teman, hiburan TV yang menurut saya nggak tahu juga mau nonton apa ya teman-teman, karena rata-rata orang-orang biasanya nonton dari gadget masing-masing ya, atau mendengarkan lagu seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, ini pukul 20:30 atau lebih tepatnya setengah 9. Ini kereta api Turangga baru saja berhenti di stasiun pemberhentian pertamanya dari arah Surabaya Gubeng, yaitu di stasiun Mojokerto teman-teman. Tadi ada beberapa juga yang naik di stasiun Mojokerto, dan menurut saya ini stasiun Mojokerto itu sangat unik ya teman-teman, karena mempunyai atap atau bisa dibilang langit-langit stasiun yang cukup unik ya teman-teman. Jadi
semacam membentuk arsitektur yang unik seperti itu teman-teman di stasiun Mojokerto ini. Ini yang sempat saya bilang barusan teman-teman, jadi untuk di stasiun Mojokerto ini atap stasiunnya itu bentuknya lucu ya teman-teman, berbentuk seperti prisma seperti itu teman-teman. Dan di stasiun Mojokerto ini juga sudah menggunakan emplasemen tipe panjang dan juga emplasemen tinggi teman-teman, jadi sangat memudahkan untuk kereta-kereta rangkaian panjang seperti kereta api Jayakarta teman-teman, seperti itu ya. Dan ini entah berhenti berapa lama di stasiun Mojokerto, kita masih menunggu. Dan di stasiun Mojokerto ini suasananya cukup sepi teman-teman, kita masih menunggu sinyal keberangkatan untuk kereta api Turangga. Oke teman-teman, ini kereta api Turangga yang saya naiki sudah sampai di stasiun Kertosono, dan ini cuma berhenti sebentar langsung diberangkatkan kembali teman-teman. Kereta api Turangga masuk di jalur 2 stasiun Kertosono. Di stasiun Kertosono ini terdapat percabangan juga ya teman-teman. Kita datang dari arah sebelah kanan, sementara itu dari sebelah kiri itu terdapat percabangan dari arah Malang teman-teman, seperti itu. Jadi terdapat percabangan menuju ke Surabaya dan juga dari Malang di stasiun Kertosono teman-teman. Cuma berhenti sebentar, kereta api Turangga langsung diberangkatkan kembali dari stasiun Kertosono. Oke teman-teman, ini di eksekutif 5 dari kereta api Turangga. Pukul 21:49. Pukul 21:49 di eksekutif 5 atau di kereta api Turangga ini sudah dimatikan lampu tengahnya ya teman-teman. Jadi sudah ke mode gelap seperti itu, tapi ini ada satu yang entah nyempil masih nyala ya. Jadi seperti inilah mode malam di stainless steel gauge 1 eksekutif dari kereta api Turangga ya, teman-teman udah tahu lah ya pada umumnya seperti apa rangkaian kereta api Turangga dengan stainless steel gauge 1 ya teman-teman. Jadi ada ambient light di sini dan lampu tengahnya ini udah mati ya teman-teman. Oke, sepertinya kita akan segera masuk di stasiun Madiun. Ini pukul 21:50. Kita akan dengerin dulu pengumumannya. Nah, yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Madiun. Persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Oke teman-teman, selamat datang di pusat daerah operasi 7 Madiun teman-teman. Kita sudah sampai di stasiun Madiun. Perjalanan kereta api Turangga sudah sampai di stasiun Madiun. Selamat datang di kota Madiun, selamat datang di kota Pecel teman-teman. Ini di jalur 3 merupakan kereta api Turangga yang saya naiki. Tiba di stasiun Madiun pada pukul 21:58. Dan ini di jalur 2 ada kereta api yang masuk. Kita lihat kereta api apa. Ini yang masuk di jalur 2. Merupakan kereta api Pasundan teman-teman, dari stasiun Kiara Condong dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng teman-teman. Sudah menggunakan rangkaian ekonomi New Gen ya teman-teman, New Gen modifikasi. Ini kereta api Pasundan di stasiun Madiun masuk di jalur 2 dengan harga tiket yang sebenarnya nggak masuk akal ya teman-teman, tapi sudah menggunakan rangkaian New Gen modifikasi. Nah teman-teman, sebenarnya di stasiun Madiun ini itu terdapat PT Inka ya. Kalau teman-teman tahu yang tadi saya ceritakan tentang pembuatan rangkaian kereta api di Indonesia ini, itu ada di Madiun teman-teman. Cuman PT Inkanya harusnya di sebelah sana ya teman-teman, nggak kelihatan karena ketutup kereta ketel. Ini entah dari mana ya kereta ketel ya teman-teman. Ada kode RWL, harusnya ini dari stasiun Rombulu Yogyakarta teman-teman. Nah, RWL, seingat saya RWL ini adalah kode untuk stasiun
Rewulu di Yogyakarta. Memang stasiun Rewulu di Yogyakarta ini seringkali menjadi terminus dari kereta ketel Pertamina, teman-teman, seperti itu. Dan di Madiun juga terdapat depo lokomotif di depan sana, teman-teman, seperti itu. Ini PT Inka Madiunnya kehalang sama kereta ketel di jalur 4, teman-teman. Oke, kereta api Turangga akan segera diberangkatkan. Kita masuk lagi aja ya. Oke teman-teman, ini baru berangkat lagi dari stasiun Madiun. Dan tadi kalau melihat stasiun Madiun itu benar-benar sibuk banget ya teman-teman. Banyak banget orang-orang yang naik dan turun, terutama pergantian penumpang ya di kereta api Turangga ini. Ada beberapa yang naik di kereta api Turangga dan ada juga beberapa yang turun di kereta api Turangga ya teman-teman. Kita juga bertemu dengan kereta api Pasundan dari stasiun Kira Condong Bandung dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng, teman-teman, dengan perjalanan yang bisa dibilang baru dengan rangkaian baru, yaitu menggunakan new gen modifikasi. Tapi menurut saya sih secara tiket masih belum worth it ya, entah kenapa ya teman-teman, kereta api Pasundan ini padahal udah diganti rangkaiannya tapi tetap aja waktu tempuhnya sepertinya nggak ada perubahan gitu, dan harganya malah makin mahal walaupun memang ada peningkatan sarana dan prasarana, tapi menurut saya sih masih cukup mahal ya kereta api Pasundan ini. Mungkin lebih baik naik Harina atau Mutiara Selatan tapi udah dapat ekonomi premium seperti itu. Tapi saya cukup tertarik someday untuk mereview KA Pasundan ini, mencoba menantang maut ya teman-teman, menantang maut di harganya. Oke lah, kita menikmati perjalanan yang masih cukup panjang ini dengan si Midnight Runner, si kereta api Turangga, teman-teman. Oke teman-teman, ini pukul 23.46 sudah sampai di stasiun Yogyakarta. Selamat datang di kota Yogyakarta, selamat datang di pusat daerah operasi 6 Yogyakarta, teman-teman. Saat ini pukul 23.46 teman-teman, sudah sampai di stasiun Yogyakarta, teman-teman. Yang naik dan turun ini banyak banget teman-teman untuk pertukaran penumpang di stasiun Yogyakarta, teman-teman. Tadi banyak yang naik dan banyak yang turun di stasiun Yogyakarta. Oke teman-teman, saat ini perjalanan kereta api Turangga sudah sampai di stasiun Yogyakarta, teman-teman. Seperti biasa di stasiun Yogyakarta, yang naik banyak, yang turun banyak, teman-teman. Dan ini kereta api Turangga ini masuk di jalur 5. Di jalur 6 ini ada stabling kereta bandara atau kereta Pramex ya teman-teman, karena rangkaiannya biasanya rolling seperti itu teman-teman. Tapi kayak kelihatannya ini rangkaian Pramex ya teman-teman, dari Yogyakarta menuju ke Kutoarjo, teman-teman, seperti itu. Berhenti di Turangga nggak terlalu lama, sebentar lagi akan diberangkatkan kembali. Sudah berbunyi lagi nih bel gentanya, tanda sebentar lagi kereta api akan diberangkatkan, teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, saya rencananya mau ke kereta makan. Ini sudah di kereta makan. Di sini ada ruang kru. Di sini ada alas kaki atau sendal untuk wudhu ya teman-teman. Sekarang bentukannya seperti ini ya, dengan sendal yang lebih tebal kelihatannya seperti itu ya. Dan di sebelah sini ada fasilitas musola. Sepertinya cukup untuk 2 orang ya teman-teman, dalam sekali pakai seperti itu teman-teman. Oke lah, saya mau ke kereta makan sekarang. Jangan lupa untuk ditutup pintunya. Oke teman-teman, jadi saya sudah berada di kereta makan dan saya tadi membeli cukup banyak karena ini mulai lapar selepas dari stasiun Yogyakarta tadi. Itu saya beli banyak nih teman-teman. Saya beli ini saya beli nasi rames lagi setelah sekian lama. Saya beli nasi rames, terus beli
teh hangat aja, yang penting hangat-hangat karena butuh yang hangat-hangat ya teman-teman. Ini mulai kerasa bindeng suara saya. Dan ini ada sesuatu yang unik nih teman-teman. Di kereta makan juga sekarang ternyata jual merchandise seperti ini ya teman-teman. Ini adalah gantungan kunci. Gantungan kunci. Jadi unik nih. Judulnya kuliner kereta tapi jualan gantungan kunci merchandise kayak gini. Unik sih. Ini ada logo vintage CC201 seperti biasa dan juga CC206. Mantap, menambah-nambah merch atau merchandise kereta api. Oke lah, saya mau makan dulu. Saya pesen nasi rames. Kenapa nasi rames? Karena udah lama aja nggak makan nasi rames. Dan ini nasinya nggak terlalu hangat sih, tapi yang cukup lah. Mari kita makan. Sejauh ini saya merasa entah kenapa ya, naik rangkaian Turangga yang kali ini cukup berisik dan juga kadang-kadang nggak terlalu enak ya teman-teman. Entahlah. Tapi overall ya cukup lah untuk trip kali ini. Walaupun ini baru setengah jalan sampai ke Yogyakarta, dan untuk sampai ke Bandung ini masih cukup lama ya teman-teman. Sekarang pukul 00:04 atau lebih tepatnya pukul 12 malam, tengah malam teman-teman. Saya lapar. Jadi marilah kita makan dulu. Seperti biasa kita review makanan. Saya mau makan nasi rames teman-teman. Isi nasi ramesnya itu ada ayam suwir, ada mie, terus ada telur balado, dan juga ada orek tempe teman-teman. Jadi dia menunya bener-bener ramesan kayak gitu. Cuman sayangnya ini nggak terlalu hangat teman-teman. Kayak mungkin udah lebih dari 30 menit atau 40 menit. Jadi sayang sih kurang hangat, cuman ya sudahlah, nggak masalah. Kalau untuk nasi sendiri masih cukup hangat, tapi nggak yang masih panas kayak gitu teman-teman. Yalah, mari kita coba dulu. Saya mau coba ayam suwirnya. Ini kayak digoreng bumbu kuning gitu ya. Ini kalau teman-teman mau lihat tuh. Mari kita coba. Ayamnya oke. Untuk orek tempenya saya cukup penasaran sih. Orek tempenya juga masih oke ya. Untuk mie-nya juga yang sangat disayangkan adalah mie-nya teman-teman. Mie-nya udah dingin, jadi agak sedikit keras gitu, jadi kaku gitu ya. Sayang sih. Padahal secara rasa ini enak untuk nasi rames ini. Cuman karena di-serve-nya tidak dalam keadaan fresh atau panas gitu ya teman-teman. Jadi sayang, tapi ya sudahlah. Yang penting tetap bisa makan malam. Nasinya masih lumayan hangat. Saya mau lanjut makan dulu sambil menikmati perjalanan. Ya perjalanan malam apa yang mau dinikmati ya sebenarnya. Pemandangan gelap, nggak bisa lihat yang lain juga teman-teman kayak gitu. Jadi sudah, saya mau lanjut makan. Nanti sampai bertemu lagi di stasiun Kutoarjo mungkin. Kalau saya udah nggak makan. Oke, jadi yuk lanjut makan. Oke teman-teman, saat ini kereta api Turangga yang saya naiki sudah sampai di stasiun Kutoarjo. Dan kalau
melihat okupansi atau penumpang di sini yang naik sepertinya cukup banyak, tapi yang turun saya kurang tahu ya karena saya masih makan di sini dan masih sambil live juga, seru-seruan aja. Jadi ini kereta api Turangga sedang berhenti di stasiun Kutoarjo. Entah akan diberangkatkan lagi pada pukul berapa, saya kurang hafal ya teman-teman. Tapi kita sambil menunggu, saya nggak keluar dari rangkaian karena saya lagi makan ya teman-teman. Jadi saya mau lanjut makan dulu. Ini di jalur 3 stasiun Kutoarjo, baru saja masuk kereta api Gajayana teman-teman, dari stasiun Gambir dengan tujuan akhir stasiun Malang. Sudah menggunakan rangkaian stainless steel dan juga membawa kelas luxury ya teman-teman di depan sana tadi. Kereta api Gajayana masuk di jalur 3 stasiun Kutoarjo. Oke teman-teman, selamat datang di Stasiun Kroya. Selamat datang di stasiun terbesar yang ada di daerah operasi 5 Purwokerto teman-teman. Saat ini kereta api Turangga sudah sampai di Stasiun Kroya dan ini masuk di jalur 2 teman-teman. Sudah masuk di jalur 2 dan kabarnya akan ada kereta api Purwojaya yang masuk di Stasiun Kroya juga. Kereta api Purwojaya dari Stasiun Gambir menuju ke Cilacap. Nanti di Stasiun Kroya kereta api Purwojaya akan memutar haluannya teman-teman, karena datang dari arah utara dan akan melanjutkan perjalanan nanti dari Stasiun Kroya menuju ke Stasiun Cilacap teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, ini di jalur 5 ada kereta api apa ya ini? Saya masih belum tahu, tapi menggunakan rangkaian New Generation. Oh, kereta api Batavia teman-teman. Kereta api Batavia dari stasiun Yogyakarta atau Solo Balapan menuju ke Gambir ya teman-teman. Seperti biasa ini di Stasiun Kroya teman-teman sedang ada pengisian air untuk rangkaian ya teman-teman. Pengisian air oleh petugas. Dan ini persiapan diberangkatkan kembali kereta api Turangga dari jalur 2 di Stasiun Kroya teman-teman. Jadi kita masuk lagi. Selepas dari stasiun Kroya, saya memutuskan untuk tidur, lalu saya kembali terbangun pada saat kereta api Turangga telah sampai di stasiun Cipendei. Stasiun Cipendei merupakan stasiun yang berada di daerah Malangbong, Garut, Jawa Barat. Stasiun Cipendei juga terkenal dengan stasiun yang bisa dibilang seperti stasiun magis, di mana kereta-kereta dari arah barat maupun dari arah timur itu diwajibkan untuk berhenti di sini sekitar 10 menitan teman-teman. Di sini juga terdapat pengecekan rangkaian, pengecekan rem, dan juga pengisian air untuk rangkaian kereta api.
Oke teman-teman, so itu tadi perjalanan saya naik kereta api Turangga dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Bandung ya teman-teman. Sebuah perjalanan yang menurut saya sangat nyaman karena naik kereta eksekutif bisa tidur dengan cukup nyenyak, nggak kedinginan apalagi ya teman-teman. Jadi menurut saya sih ini bisa menjadi perjalanan eksekutif yang cukup nyaman dan mungkin yang ternyaman ya teman-teman, karena nggak terlalu dingin, rangkaiannya juga enak ya teman-teman, dan menurut saya sih worth it ya. Jam perjalanannya juga nggak terlalu malam berangkat dari stasiun Surabayanya, juga nggak terlalu pagi, nggak terlalu kesubuhan juga nyampe di Bandung ya teman-teman. So terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya dari awal hingga akhir. Jangan lupa like kalau kalian suka, di share supaya menjadi referensi, subscribe tentunya jangan lupa karena subscribe itu gratis. So sampai bertemu lagi di trip-trip selanjutnya. I'm Yuri, ciao.